Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam, Ibu Dr. Imas Kania Rahman MPDI, Bapak Dr. Ahmad Idopi MPDI. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan satu kelas, yang mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan kuliah, bisa wisuda bersama-sama. Saya Lukman Anwar akan menyampaikan materi atau presentasi, yaitu tugas kuliah Psikologi Pendidikan Islam yang berjudul Motivasi, Intelijensi, dan Bakat Minat. Motivasi atau mupir yaitu dorongan. Menurut Wiener 1990, motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan seseorang untuk bertindak, mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat individu tersebut untuk tetap tertarik dalam kegiatan. Teori motivasi, teori Abraham Maslow, teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang dimana seseorang atau manusia itu membutuhkan makan, membutuhkan minum, mengantuk, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian rasa aman dari bahaya, rasa aman dari bencana, rasa aman dari pelecehan, atau kita sering melihatnya adalah perundungan. Kemudian rasa memiliki dan kasih sayang, di mana ketika kecil kita rasa memiliki, mempunyai ayah, mempunyai ibu. Kemudian setelah besar mempunyai rasa cinta terhadap pasangan, kemudian menjadi pasangan suami istri dengan ikatan pernikahan. Yang keempat adalah penghargaan, di mana manusia ini membutuhkan penghargaan sehingga berlomba-lomba dalam mengikuti perlombaan, misalnya agar mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini kita sudah mempunyai kemampuan yang mana kita sendiri membutuhkan pengakuan dari orang lain, dari kemampuan yang kita miliki itu. Teori IRG adalah teori tentang motivasi yang dicetuskan oleh Clayton Paul Alderfer. Kata IRG merupakan akronim dari kata-kata yang berbahasa Inggris, yaitu eksistensi. Orang membutuhkan eksistensi dirinya supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Yang selanjutnya adalah relatedness atau hubungan, yang mana manusia adalah makhluk sosial yang saling menghubungkan atau saling membutuhkan di antara yang lainnya, sehingga manusia sendiri tidak bisa hidup sendiri, berjuang sendiri, tentunya semuanya itu atas dasar bantuan dari orang-orang di sekitar. Kemudian tumbuh dan berkembang, growth. Tumbuh dan berkembang ini manusia dari kecil, dari bayi, kemudian menganjak ke anak-anak, kemudian usia remaja, dewasa, tua, sehingga sampai titik akhir yaitu meninggal dunia. Itu adalah tumbuh dan berkembangnya manusia. Sehingga ketika tumbuh dan berkembangnya manusia ini berjalan dengan baik,
akan sesuai dengan harapan-harapan yang ada ini. Teori dua faktor atau model dua faktor Friedrich Herzberg. Yang pertama adalah motivasional, yang kedua adalah hygiene atau pemeliharaan. Teori motivasional, biasanya teori ini terjadi dari dorongan diri kita sendiri. Sehingga orang itu membuat sesuatu itu bukan dari dorongan orang lain, tetapi dari diri kita sendiri melakukan sesuatunya tanpa ada dorongan dari orang lain. Kalau pemeliharaan sendiri, motivasi yang terjadi dari luar diri kita sendiri. Misalkan dari pergaulan, masyarakat, teman, atau sejenis. Kemudian tujuan motivasi, secara umum tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau menggugah seseorang agar secara sadar dan sengaja timbul keinginan dan kemampuannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, motivasi ini cukup untuk pembahasannya. Percayalah, selalu percaya bahwa sesuatu yang indah akan segera terjadi. Bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita maksimalkan doa dan usaha kita, insya Allah akan terjadi. Yang selanjutnya kita bahas tentang intelijensi. Istilah intelijensi berasal dari bahasa Inggris intelligence dan Latin yaitu intellectus. Intelligentsia, yang artinya memahami, menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Teori intelijensi Wechsler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak dengan mencapai suatu tujuan, untuk berpikir secara rasional dan untuk berhubungan dengan lingkungan secara efektif. Yang kedua, sedangkan menurut Breckenridge dan Vincent berpendapat bahwa intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk belajar, menyesuaikan diri dan memecahkan masalah. Donald Steiner, seorang psikolog, menyebut intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Tingkat intelijensi dapat diukur dengan kecepatan memecahkan masalah-masalah tersebut. Sejarah intelijensi dalam psikologi, Spearman dan Wynne Jones-Paul, yang pada tahun 1951 mengemukakan adanya konsep lama berkaitan dengan kekuatan yang dapat melengkapi akal dan pikiran manusia. Dua faktor yang terdapat dalam intelijensi menurut Spearman yaitu general intelligency dan specific inteligency. Macam-macam intelijensi kreatif yaitu orang yang mempunyai intelijensi yang bisa menciptakan sesuatu sehingga bisa dipakai orang lain atau dipakai untuk dirinya sendiri. Kalau intelijensi eksekutif, yang mana adalah kecerdasan seseorang itu melihat dari kecerdasan orang lain atau lebih menirukan orang lain. Kemudian intelijensi teoritis, biasanya intelijensi teoritis ini terjadi di kalangan mahasiswa, dosen atau pakar-pakar pengetahuan yang mana intelijensinya itu digali dengan teori-teori yang sudah muncul. Kemudian intelijensi praktis. Intelijensi praktis ini adalah menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan sesuai sasaran. Nah, faktor yang mempengaruhi intelijensi adalah pembawaan, kematangan, pembentukan, minat, kebebasan. Nah, ini yang luar biasa adalah pembawaan, yang mana pembawaan lahir memang sudah intelijensinya itu luar biasa. Sehingga
tidak perlu mengasahnya, tidak perlu dikenalkan, tetapi cukup melihat sudah bisa melakukan itu. Hanya mengulang beberapa kali saja sudah menjadi expert. Itu adalah pembawaan lahir. Kemudian kematangan. Kematangan ini adalah intelijensi berpengaruh ketika anak masih kecil yang prosesnya itu harus benar-benar berurutan. Contohnya anak kecil atau anak bayi itu dari tengkurap itu langsung ke merangkak. Tetapi kalau dari tengkurap langsung ke jalan, ini sangat mengganggu perkembangan otaknya. Karena apa? Karena merangkak itu menguatkan tulang belakang. Yang mana tulang belakang ini menurut ilmu neurologis penopang otak kita. Sehingga ketika tulang belakang tidak kuat, otak kita ini akan terganggu. Atau perkembangan otaknya akan terganggu. Contohnya ketika duduk tidak bisa tegap. Itu salah satu contoh ketika perkembangannya secara kematangannya ini tidak terlewati dengan berurutan dan baik. Kemudian pembentukan. Nah, pembentukan ini memang intelijensi ini adalah ada tujuannya. Contohnya anak sekolah menggunakan kurikulum itu adalah pembentukan, yang mana kecerdasannya itu harus terukur dan terarah sesuai dengan kurikulum yang ada. Kemudian minat. Minat tersendiri adalah ketika orang ini menyukai sesuatu, berarti ada minat. Kemudian ada usaha-usaha untuk mencapai sesuatu itu. Untuk mencapai keinginan itu, tentunya dengan berbagai usaha agar tercapai. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini adalah bahwa di kebebasan ini bukan berarti kebebasan dalam pergaulan dan sebagainya, tetapi kebebasan di sini adalah di mana orang menyelesaikan sesuatu dengan berbagai cara. Jadi tidak mentok ketika menyelesaikan sesuatu. Nah, ciri-ciri perbuatan intelijensi. Intelijensi dilakukan secara rasional. Intelijensi mengarah kepada penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemudian masalah yang dihadapi masalah baru. Sehingga orang itu akan menjadi cerdas ketika terus-terusan mencari masalah, bukan mencari masalah untuk membuat kita lebih susah, tetapi mencari masalah yang membuat kita itu berpikir, berproses menjadi lebih baik, dan lebih baik. Kemudian perbuatan aspek intelijensi sifatnya mempunyai tujuan dengan mencari jalan keluar yang paling praktis, tidak mempersulit diri. Cari jalan keluar yang paling praktis, yang tidak mempersulit diri sendiri, mempersulit orang lain apalagi. Kemudian masalah yang dihadapi mengandung satu tingkat kesulitan bagi orang yang bersangkutan. Cara pemecahan masalah diterima masyarakat, tidak asal-asalan. Menyingkirkan tanggapan dan ingatan yang tidak perlu, tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting ketika siapapun yang berbicara, merendahkan, atau menghina, atau melecehkan, itu tidak usah ditanggapi, itu adalah intelijensi tinggi. Kemudian melakukan pemecahan masalah secara tepat, menggunakan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu pemecahan masalah tersebut. Selanjutnya, itu tadi adalah tentang intelijensi, bahwa intelijensi itu adalah memang kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan di antara kita ini ada yang mempunyai intelijensi yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan semua permasalahan dengan baik, dengan benar, sesuai dengan norma yang ada. Dan selanjutnya adalah bakat dan minat. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Bakat secara umum adalah kemampuan dasar
yang bersifat umum, alias dimiliki oleh setiap orang. Contohnya adalah bakat berbicara, berjalan, dan bergerak. Namun, bakat khusus adalah potensi khusus yang hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Tidak semua orang memiliki bakat khusus ini. Jadi, bakat khusus ini cukup jarang ditemukan di bakat kita ini. Minat, sederhananya, minat dapat diartikan sebagai ketertarikan seseorang pada sesuatu. Jenis-jenis minat, minat vokasional atau pekerjaan tertentu, seperti pekerjaan-pekerjaan tentang keuangan, pekerjaan-pekerjaan tentang kedokteran, guru, itu adalah pekerjaan yang tertentu. Kalau minat vokasional adalah minat untuk memperoleh kepuasan, yang mana biasanya ini lebih ke arah hobi. Contohnya adalah hobi berolahraga, atau hobi traveling, atau hobi panjat gunung. Itu adalah minat vokasional. Nah, perbedaan minat dan bakat adalah, bakat itu adalah potensi bawaan, sedangkan minat adalah ketertarikan pada bidang atau aktivitas. Kemudian dapat dilihat dari kemampuannya dalam melakukan hal. Nah, berminat ini belum tentu berbakat. Kalau orang berbakat pasti mampu menguasai apa yang dia kerjakan, tetapi kalau berminat belum tentu menjadi orang yang berbakat. Berarti belum tentu menguasai apa yang dikerjakannya. Kemudian kalau bakat tidak memerlukan stimulus. Kalau memang sudah menjadi bakat, ya sudah. Tetapi kalau minat karena keinginan, bukan terlahir dari diri kita sendiri, maka perlulah stimulus itu dilakukan. Mungkin stimulusnya ada yang sebentar, ada yang lama, tergantung dari kemampuan masing-masing orang tersebut. Teori bakat dan minat. Teori bakat ini menurut Wilford menyatakan bahwa bakat bertalian dengan kecakapan untuk melakukan sesuatu. Menurut Noto Atmojo 1997, bakat adalah salah satu kemampuan manusia, pencapaian, kemampuan, dan bakat. Menurut Utami Munandar 1987, bahwa bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Yang selanjutnya, teori menurut W.S. Winkel 1983-30, bahwa minat adalah kecenderungan merasa senang, berkecimpung pada bidang atau hal tertentu, dan merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu. Menurut Sadirman 1990-76, minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan seseorang yang bersama. Kesimpulan, bakat merupakan suatu konsistensi karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai suatu pengetahuan khusus, keterampilan atau serangkaian respon yang terorganisir, atau kemampuan khusus yang berkembang secara istimewa atau menonjol dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Bakat seseorang dapat diukur dengan tes bakat. Minat adalah suatu kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku yang dapat diarahkan untuk memperhatikan suatu objek atau melakukan suatu aktivitas tertentu yang didorong oleh perasaan senang karena dianggap bermanfaat bagi dirinya. Alhamdulillah, pada akhirnya kita sampai ke penutup. Saya mengutip dari Abraham Maslow, yang diperlukan untuk mengubah seseorang adalah mengubah kesadarannya tentang dirinya sendiri. Kalau di agama Islam juga, yang bisa merubah diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian, jika Anda hanya memiliki palu, Anda cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Artinya kita harus banyak memiliki pengetahuan
sehingga ketika dapat masalah apapun, kita dapat menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Tidak dipukul rata, setiap masalah diselesaikan dengan cara yang sama. Terima kasih, mohon maaf apabila apa yang telah saya sampaikan banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Mohon masukan dari Ibu dosen dan Bapak dosen, dan mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh dosen psikologi pendidikan Islam. Dari awal sampai akhir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.